perempuan itu harkat martabatnya diangkat oleh Islam. Ini anak-anakku sekalian penting, supaya nanti kalau ada orang yang bertanya apa itu agama Islam, melecehkan, merendahkan, menjauhkan, Islam tidak menghormati perempuan. Islam itu menghormati perempuan. Terus kenapa katanya perempuan tidak dihormati dalam Islam? Karena ente nggak belajar di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikaruniai anak. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai mendidiknya, memberikan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi anak kita harus kita jaga dan kita rawat. Itu adalah titipan. Dan beruntung yang diberikan 3 anak perempuan. Itu akan membawa kebaikan dengan kita mendidiknya anak tersebut dengan baik. Kalaupun kita belum dikaruniai anak, itu pun jangan menjadi halangan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu bisa saja Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Allah tidak akan memberi hambanya yang tidak baik, tapi Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Silahkan untuk disimak tausiah dari guru kita yang beruntung mempunyai anak perempuan, 3 anak perempuan. Kalau mendidiknya dengan baik, silakan untuk diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kalau mendidik 3 anak perempuan saja bisa masuk surga, apalagi kalau mendidik anak perempuan 2000 berapa tadi Kai? 887, 2887. Jadi kedatangan saya ke Gontor 3 Libanat ini adalah untuk meminta syafaat, supaya nanti ketika saya, Abdul Somad, nampaknya kamu tidak bisa masuk surga karena pahala ceramahmu, karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi kau masuk surga karena mendidik anak perempuan. Aku tidak punya anak perempuan, ya Allah. Kapan aku mendidik anak perempuan? Ada 2887 anak perempuan memberikan syafaat untukmu, Abdul Somad. Jadi yang punya anak perempuan itu beruntung. Yang belum punya anak perempuan, kita doakan mudah-mudahan anaknya perempuan. Makanya karena kemuliaan perempuan itu, banyak sekarang laki-laki pengen jadi perempuan. Nama kontesnya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Na'udzubillah, ini penyakit akhir zaman luar biasa. Dulu dianggap perempuan itu sebagai warisan. Jadi ketika itu ada yang disebut dengan maaf poligami unlimited edition. Jadi seorang yang kaya raya, uangnya banyak, punya kekuasaan, menikah, umurnya 71 tahun, istrinya 17 tahun. Lalu kemudian setelah itu dia mati, meninggal dunia, maka istrinya yang dia tinggalkan ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Begitu tradisi jahiliyah dulu, perempuan diwarisi. Ketika Islam datang, hukum jahiliyah ini dihilangkan, perempuan tidak diwarisi,
tapi diberikan harta warisan. Perempuan diberikan harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u walahunna rubu'u in kana lakum walad illam yakul lakum waladun falahunna sumunu. Jadi kalau ada seorang suami punya harta 1 miliar, meninggal suaminya, insya Allah maka seorang perempuan dapat 1/4, 250 juta. Kalau ada anak maka mendapat 1/8, 125 juta. Kompilasi hukum Islam Indonesia membantu lagi perempuan, harta dibagi 2 yang disebut dengan harta gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi kalau hartanya selama menikah itu 1 miliar, setelah meninggal dibagi 2, 500 juta untuk si perempuan. Dari 500 juta jatah suaminya, perempuan masih mendapat lagi 1/8. Jadi lebih kurang 575 juta, cukup untuk menikah lagi dengan brownies berondong manis. Betapa perempuan itu harkat martabatnya diangkat oleh Islam. Ini anak-anakku sekalian penting, supaya nanti kalau ada orang yang bertanya apa itu agama Islam, melecehkan, merendahkan, menjauhkan, Islam tidak menghormati perempuan. Islam itu menghormati perempuan. Terus kenapa katanya perempuan tidak dihormati dalam Islam? Karena ente nggak belajar di pesantren. Coba kalau ente masuk pesantren kelas 1 aja, selesai ente. Ini pendidikan pesantren menyadarkan. Sekarang orang banyak menganggap Islam itu hanya tinggal 3 saja: lahirnya, akikah, nikahnya, walimah, matinya, takziah. Islam tidak demikian. Islam berbicara tentang harkat martabat perempuan. Lalu kemudian bagaimana kehidupan perempuan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Isra Mi'raj masuk ke dalam surga. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh melihat ke belakang. Nabi melihat ke belakang. Ternyata yang dia lihat di belakang bukan Abdul Somad. Yang dilihat Nabi ketika masuk surga, yang nyusul Nabi di belakang dia lihat adalah seorang perempuan dengan kesabarannya menjaga anak yatim. Bahasa kampungnya single parent. Kebesaran jiwanya, menjaga kehormatan dirinya, membesarkan anak yatim. Maka sesungguhnya dia ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk 2 jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya perempuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang merasa Islam agama yang tidak adil. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa menghafal Quran, laki-laki bisa pergi ke Makkah, laki-laki tidak mengalami menstruasi, tidak ada wiladah, tidak ada nifas. Sesungguhnya perempuan luar biasa, karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari, 2 tahun dia susukan anaknya. Maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah mengangkat harkat martabat perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus perempuan dilebihkan dari laki-laki. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, summa man, ummuka, summa man, ummuka, summa man, abuka. Saya sudah bolak-balik cari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan, belum ketemu lagi hadis yang mengatakan bapakmu, bapakmu, bapakmu. Yang ada ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, karena dia menyusukan. Kalau ada laki-laki yang ingin dapat bakti 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Perempuan cukup berkata, mereka tinggal katakan, mengandung, melahirkan, menyusukan itu berat mas, biar aku aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperdengarkan tausiah, pencerahan, ilmu dari Tuan Guru kita, Ustaz Abu Somad. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua dalam mendidik anak, karena anak adalah titipan yang harus kita jaga. Sampai di seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.